Seleksi berkas itu nggak terlalu banyak mengeluarkan uang ya. Biasanya itu uang beasiswa itu dikasih sekitar 1 atau 2 bulan, bahkan 3 bulan setelah kita sampai di Turki. Karena beberapa dari kalian itu yang DM aku kayak orang tua kakak itu support kakak ya buat. Hai guys, jadi aku mau cerita, kemarin-kemarin tuh aku habis ngisi webinar untuk anak-anak SMP gitu tentang panduan persiapan kuliah di luar negeri secara umum. Dan oleh karena itu, karena aku juga pengen sharing ke kalian yang suka nonton YouTube aku dan kalian juga yang lagi bingung tentang apa aja sih persiapan buat kuliah ke luar negeri. Jadi kali ini aku bakal bikin videonya. Jadi pasti kalian semua udah tahu ya kalau kuliah di luar negeri itu bakalan challenging banget dan butuh persiapan bahkan dari jauh-jauh hari gitu. Jadi alangkah baiknya buat kalian yang ada keinginan untuk kuliah di luar negeri itu tahu persiapan-persiapan mendasar, sehingga nanti kalau kalian beneran kuliah di luar negeri itu nggak kagok dan tetap bisa survive. Dan ini juga sesuai sama pengalaman aku selama aku persiapan sebelum aku kuliah ke Turki. Jadi apa aja yang aku lakuin dari awal sampai aku bisa dapat beasiswa. Yang pertama itu adalah yang paling utama, kalian harus research tentang negara tujuan teman-teman. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya kan di dunia ini banyak banget negara kan, ada 170 atau 190-an. Nah, teman-teman kan nggak mungkin buat nyari info dari semua negara itu karena itu bakalan banyak banget dan bikin teman-teman burn out. Jadi alangkah baiknya teman-teman itu nentuin tujuan negara-negara mana aja yang bakal jadi tujuan teman-teman untuk kuliah di luar negeri gitu. Dan nggak harus kayak terpatok atau saklek satu negara, misalnya cuma Turki doang. Tapi setidaknya teman-teman bisa punya kayak 2-5 negara lah buat teman-teman bisa research tentang budayanya, tentang lifestyle-nya, tentang persyaratannya buat kuliah di negara tersebut, tentang mungkin bahasanya juga gitu. Dan yang paling penting adalah tentang informasi untuk perkuliahan ataupun untuk beasiswa yang tersedia. Jadi teman-teman itu wajib banget untuk research negara tujuan teman-teman semua. Dan aku yakin sih buat teman-teman yang scholarship hunters ataupun yang pengen kuliah di luar negeri itu pasti udah nentuin negara tujuan teman-teman semua karena mungkin termotivasi dari sisi akademik ataupun dari sisi non akademik. Misalnya kayak teman aku, karena dia suka K-pop, jadi dia nentuin negara tujuan buat kuliah itu Korea, atau suka sejarah Islam mungkin, jadi dia pengen kuliah di Turki, ataupun pengen kuliah di Jepang karena suka anime, gitu-gitu tuh mungkin bisa jadi motivasi teman-teman juga. Jadi yang paling penting itu adalah teman-teman bisa spesifik, biar nanti teman-teman nggak harus mencari banyak banget data gitu untuk research. Yang kedua yang menurut aku penting juga itu adalah teman-teman harus mikirin tentang overcoming for language barrier. Jadi bahasa itu penting banget, sepenting itu dan sengaruh itu sama kesuksesan akademik di perkuliahan dan juga kayak social life dan juga kesehatan mental kalau yang aku alami ya. Jadi kalau menurut aku teman-teman harus bisa tahu dulu nih, research dulu kalau sebelum memutusin untuk kuliah di luar negeri. Itu salah satunya adalah tentang bahasa yang mereka pakai, yang penduduk negara tersebut pakai untuk sehari-hari, dan gimana caranya kalian bisa survive atau kayak bisa mengatasi ke perbedaan bahasa itu, language gap itu gitu istilahnya. Karena kalau menurut aku ya, misalkan waktu aku kuliah di Turki gitu kan, bahasa mereka tuh bahasa Turki. Nah meskipun aku dapat kelas persiapan selama 8 bulan atau 9 bulan, itu sama sekali belum cukup untuk aku bisa survive banget di dunia perkuliahan. Nah salah satu cara aku untuk mengcover itu semua itu adalah dengan banyak berkomunikasi dengan native, terus sama dosen-dosen juga. Dan benar-benar language gap itu
juga memengaruhi mental health aku gitu. Karena kadang tuh di kelas kayak waktu awal-awal nggak ngerti apa-apa tuh aku bener-bener kayak ngerasa burn out, terus ngerasa nggak tahu apa-apa, depresi karena aku nggak paham apa yang mereka cakap gitu di kelas. Dan selanjutnya yang paling aku highlight, yang paling penting dan yang paling banyak ditanya di sosmed aku itu adalah tentang finansial ya. Jadi sebelum kuliah di luar negeri itu pasti kita harus merancang finansial kita tuh secure atau enggak gitu. Cara yang pertama itu adalah teman-teman bisa research. Tadi kan udah research tentang negaranya, terus kayak tentang syarat-syaratnya. Yang paling penting adalah research tentang beasiswa yang tersedia di negara tersebut untuk kuliah yang diperuntukkan sorry kalimatnya belibet, untuk mahasiswa asing. Jadi ada nggak nih beasiswanya di negara itu buat mahasiswa asing untuk kuliah. Dan pasti kalau di negara-negara gede kayak Jepang, Cina, USA atau UK atau Jerman atau bahkan Turki itu mereka menyediakan beasiswa full buat mahasiswa internasional. Yang ini penting banget buat teman-teman yang mungkin dari si ekonominya itu kurang tapi punya kemauan kuat untuk kuliah di luar negeri. Itu harus banget effort buat research beasiswanya. Tapi kalau mungkin teman-teman orang yang mampu, terus ya banyak orang tua bisa support teman-teman buat hidup di luar negeri, itu mungkin mandiri bakal lebih enak ya, karena lebih bebas, terus mungkin gak banyak ikatannya, gak banyak syaratnya. Ya itu still fine aja sih gitu. Dan dulu aku juga research beasiswa karena aku juga gak kaya ya guys. Aku juga maksudnya orang tua aku juga gak bisa support aku untuk kuliah di luar negeri. Jadi aku ya berusaha untuk nyari beasiswa, kayak research beasiswanya, terus dapatnya di beasiswa Turki. Alhamdulillah itu fully funded juga. Satu hal lagi yang aku highlight tentang finansial biar teman-teman nggak salah paham di sini. Jadi meskipun ya ini dari pengalaman aku, meskipun aku dapat beasiswanya itu fully funded, beasiswa full penuh dari pemerintah Turki, tapi untuk menuju kesananya itu bakal tetap ada modal, bakalan tetap ada uang yang keluar sekecil apapun. Jadi nggak ada lah istilahnya nggak keluar uang sama sekali untuk kuliah di luar negeri. Itu menurut aku nggak ada sih ya, meskipun kita dapat beasiswa full gitu. Jadi bakalan tetap ada modal. Nah ini aku bakal share tentang berapa banyak sih pengeluaran aku dulu waktu kuliah di Turki meskipun aku pakai beasiswa full. Karena beberapa dari kalian itu ada yang DM aku kayak orang tua kakak itu support kakak ya buat kuliah di Turki atau kayak buat ngebiayain dan lain-lain. Jadi di sini aku bakal spill. Yang pertama, waktu seleksi berkas itu nggak terlalu banyak mengeluarkan uang ya, karena aku cuma kayak scan dokumen di fotokopian. Yang sekarang di zaman sekarang ini tuh kalian bisa scan sendiri pakai HP, pakai aplikasi, which is kayak masih belum mengeluarkan banyak duit lah kalau seleksi berkas ya. Mungkin kalau dulu aku kayak scan 20 atau 30 ribu gitu pengeluarannya itu untuk seleksi berkas. Tapi kalau nanti udah masuk ke wawancara, ini kan tergantung sama domisili kalian kan. Aku tuh domisilinya di Jawa Tengah, dulu wawancara di Jakarta, maka aku harus keluar uang sendiri nih untuk berangkat interview ke Jakarta gitu. Dan disitu udah mulai keluar uang, mungkin bolak-balik sampai 500 ribu lah atau 600 ribu. Apalagi kalau misalnya kalian butuh penginapan di Jakarta, kalau mungkin kalian jauh, itu juga bakal keluar uang gitu. Kalau dulu aku memang nginep di tempat kakak aku karena ada saudara aku di Jakarta, jadi aku nggak bayar penginapan. Nah setelah itu kan dapat pengumuman lolos nih dari si Turki Bus Lari Scholarship. Nah sebelum berangkat ke Turki kita juga perlu modal dulu nih, selain tiket pesawat, karena tiket pesawat tadi kan udah dibiayain sama si beasiswa. Tapi kan untuk bikin paspor itu kita bayar sendiri ya. Jadi dulu aku bikin paspor mungkin sekitar 250 atau 350 ribu gitu. Terus untuk visa itu udah di cover juga sama si beasiswa, jadi kita nggak bayar visa.
Tapi aku dulu itu perlu legalisir dokumen di Kementerian Hukum dan Kementerian Luar Negeri. Itu kalau nggak salah keluar uang sekitar 200 ribuan lah untuk legalisir itu. Dan kan untuk bikin visa harus ke Jakarta, harus ke kedutaan Turki di Jakarta. Nah, berangkat lagi nih ke Jakarta, kan ongkos lagi kan, kayak sekitar 500 ribuan lah untuk ke Jakarta buat aku. Dan mungkin kalau kalian yang nggak punya saudara di Jakarta juga harus pikir gimana buat nginep di Jakarta. Habis itu untuk appointment visa, terus kalau visanya jadi kan kita harus ngambil lagi nih ke Jakarta, ambil lagi ongkos lagi kan. Kalau dulu aku tunggu sih, aku nginep dulu di Jakarta karena emang pas lagi liburan gitu, jadi aku nginep di rumah saudara sampai visa aku jadi, terus aku ambil visa, habis itu baru pulang ke Jawa Tengah. Setelah itu kan dokumen udah selesai, udah jadi. Nah, tinggal keberangkatan aja kan ke Bandara Soekarno-Hatta, habis itu ke Turki. Nah, paling kalian butuh uang untuk ongkos dari tempat tinggal kalian ke Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang. Terus pesawatnya udah dibayain. Mungkin dari Istanbulnya ke kota kalian juga udah dikasih tiket pesawat sama beasiswa. Habis itu yang paling penting, ini dia yang paling penting juga. Jadi biasanya itu uang beasiswa itu dikasih sekitar 1 atau 2 bulan, bahkan 3 bulan setelah kita sampai di Turki. Itu kenapa sih bisa kayak gitu? Karena mereka tuh ngasihnya lewat rekening bank, jadi nggak dikasih kayak cash atau pakai amplop gitu, enggak ya. Jadi tiap bulan dikirim lewat rekening bank Turki. Nah, untuk bisa dapat itu kan kita harus punya akun bank dulu kan, kita harus buka akun. Nah, untuk buka akun itu kita harus punya namanya ikamet. Nah, ikamet itu residence permit, istilahnya kayak KTP buat mahasiswa atau buat orang asing yang menyatakan kalau kita itu tinggal di situ secara resmi gitu, bukan ilegal. Nah, untuk dapat si ikamet ini itu paling cepat itu sebulan, bahkan kayak 2 bulan, dan bahkan ada yang 3 bulan baru jadi. Nah, jadi selama kita belum punya ikamet, kita belum punya akun bank. Selama kita belum punya akun bank, kita belum dapat uang dari beasiswa. Nah, selama itu ya kita harus ada uang sendiri. Jadi sebelum ke Turki kita harus punya sedia uang sementara ini buat menutup kebutuhan kita sebelum kita dapat uang beasiswa. Tapi nanti uang beasiswanya itu bakal diakumulasikan dari bulan yang pertama kita datang gitu. Mungkin setelah 2 bulan berarti nanti kita dapatnya itu uang selama 2 bulan itu. Nah, ini yang perlu digarisbawahi, teman-teman harus punya modal dulu untuk survive di 1-2 bulan pertama lah. Kalau sebagai gambaran sih dulu aku tuh bawa sekitar 6-7 juta gitu. Itu bebas, bisa kalian masukin di ATM, nanti di sana bisa spend lewat kartu ATM. Terus ataupun kalian juga bisa bawa cash. Jadi caranya di Indonesia kalian tukar dulu ke USD, ke dolar USD. Terus nanti pas di Turki kalian tukar ke lira. Nah, apalagi kalau misalnya kalian daftar beasiswa yang syaratnya belibet, ya syaratnya lebih ribet dari beasiswa Turki. Misalnya kan harus tes TOEFL, harus IELTS. Itu persiapannya juga bakalan lebih gede ya uangnya. Kalau di Turki itu kan beasiswanya lumayan simple ya syaratnya. Nah, kalau yang tadi udah fine aja tuh dari riset negara, bahasa, terus finansial, yang terakhir ini dari pengalaman aku adalah persiapan mental health. Jadi udah pasti kuliah di luar negeri itu bakalan challenging dan kalian bakal ngerasain semuanya itu dari nol, hal baru, dari pertemanan, terus pergaulan, semuanya lah. Kalian harus bisa survive, itu bakalan butuh mental yang kuat dari diri kalian masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya kalian mentalnya belum kuat pun, misalnya dulu tuh aku emang sering sakit gitu ya di Indonesia, tapi seiring waktu karena kalian dipaksa untuk bisa survive sendiri di luar negeri, itu kalian bakal lama-lama itu bisa kuat sendiri lah mentalnya, karena ngalamin sendiri dan terus belajar gitu. Oke, jadi mungkin itu tadi ya pengalaman aku dan sharing aku tentang persiapan aku dulu kuliah di luar negeri.
kayak butuh research apa aja, terus butuh finansial kayak gimana, terus mental kayak gimana. Jadi semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, biar bisa ada gambaran nih apa yang perlu disiapin, apa yang perlu dilakuin. Dan by the way, sorry juga karena aku tuh emang agak belibet gitu ngomongnya, apalagi sekarang aku tuh udah di luar negeri kayak hampir udah lebih dari 4 tahun, dan kadang tuh aku emang jarang ngobrol sama orang Indonesia, apalagi sekarang di Bukares di Romania tuh dikit banget orang Indonesianya. Jadi untuk ngomong kayak gini yang formal itu kadang udah belibet banget. Jadinya aku harap kalian bisa ngerti dan bisa maklumi dan bisa paham sama apa yang aku jelasin. So jangan lupa subscribe, dan kalau kalian punya request konten bisa komen aja, nanti aku bisa bikinin semampu aku. Kalau kalian ada pertanyaan juga kalian bisa komen atau bisa DM di Instagram aku. Sampai jumpa di video berikutnya.